Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala rasulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua hingga kita semua bisa kembali dalam kajian ini, dalam mata pelajaran sirah dengan kitab Khulasah Nurul Yakin, kitab seperti ini. Dan di tengah pandemi ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran meskipun hanya pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan istilah PJJ. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Serta para keluarga, sahabat dan kerabat, dan tentunya kita semua umat beliau, mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para santri kelas 9 SMPIT Hidayatul Quran Boarding School, pada kajian atau materi sirah pada hari ini kita melanjutkan pada bab atau judul ke-39, yaitu yang berjudul Ats-Tsaniyah, atau yang bisa kita artikan perjanjian Aqobah atau Bai'ah Al-Aqobah yang kedua. Ini menyambung dari pembahasan kita pekan sebelumnya atau pertemuan materi PJJ kita di pekan sebelum Idul Adha, yaitu tentang kajian atau tentang materi Bai'atul Aqobah Al-Ula, Bai'ah Al-Aqobah yang pertama. Nah, pada Bai'ah Al-Aqobah yang kedua ini kita sama-sama mengkaji kembali sirah Nabi Muhammad SAW. Dengan mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW ini, kita semakin meneladani akhlak dan sifatnya Nabi, semakin cinta terhadap Nabi Muhammad, dan semakin kuat keinginan untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk ke materi kajian sirah ini, dan silakan antum ambil kitabnya. Buka halaman 47. Kalau ketinggalan ataupun kehilangan kitab ini, bisa antum download ya, kitab virtualnya yang linknya sudah saya bagikan di Google Classroom ya, silahkan dibaca dan diikuti kajian kita. Kita masuk ke bab ke-39, yaitu Al-Aqobah Ats-Tsaniyah. Nah, kenapa disebut perjanjian Aqobah? Ini belum sempat kita bahas ya kemarin, waktu Aqobah yang pertama. Disebut Aqobah itu menunjukkan nama tempat. Jadi perjanjian Bai'atul Aqobah, Bai'at itu perjanjian atau sumpah setia. Aqobah itu nama tempat. Di dalam riwayat dikatakan itu lembah.
Dan di dalam riwayat lain dikatakan itu berupa jalan yang mendaki, sempit, sukar untuk dilewati. Itu namanya Aqabah. Dan dalam Al-Quran kan juga ada disebutkan kata-kata Aqabah. Falaqtahamal Aqabah wa ma adraka mal Aqabah. Kenapa Rasulullah mencari tempat lembah yang sempit, sukar untuk didaki? Tentu ada tujuannya. Nah, nanti di dalam kajian sirah pada hari ini kita akan sama-sama mengetahui apa sih alasannya Rasulullah memilih tempat ini. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Fi sanati tsalitsata asyrata minan nubuwah, pada tahun ke-13 ya, ats-tsalitsah asyrata, tahun ke-13 kenabian. Dalam riwayat dikatakan ya, disebutkan bahwa pada tahun ke-13 kenabian ini tepat pada musim haji. Nah, jadi mirip dengan kita sekarang ya, yaitu musim haji pada bulan Dzulhijjah. Lebih tepatnya adalah pertengahan hari Tasyrik. Kalau dihitung dari kalender Masehi itu bulan Juni tahun 622 Masehi. Jadi tahun ke-13 kenabian itu bertepatan pada bulan Juni 622 Masehi. Apa yang terjadi pada tahun ke-13 kenabian? Kalau yang bai'ah pertama kan, Bai'atul Aqabah pertama itu tahun 12 kenabian. Nah, pada tahun ke-13 kenabian ini, kita lanjutkan ya, di kitabnya antum cek. Wafada 'ala rasuli thalathatun wa sab'una rajulan. Kepada Nabi, kepada Rasul ya, 73 laki-laki, 73 orang dewasa laki-laki. Dan dikatakan dalam keterangannya bahwa 73 ini terbagi dari dua kaum, yaitu Ithnani wasittuna minal Khazraj. Ithnani wasittuna minal Khazraj. 62 orang dari kaum Khazraj. 62 orang dari kaum Khazraj atau dari golongan Khazraj. 73 kurang 62 sisa 11. Nah, 11 orangnya wa ahada asyar minal Aus, dan 11 orangnya dari kaum Aus. Jadi totalnya 7. Itu dari 62 kaum Khazraj dan 11 orang kaum Aus. Yang 73 laki-laki tadi, laki-laki semua. Koma wamro'atani min Arabil Madinah, dan 2 orang perempuan dari Madinah. Jadi kalau di total 73 tambah 2, 75. 2 orang perempuan dari Madinah. Nah, dari pembahasan pertama ini muncul soal pertama. Ini kita berubah polanya ya. Muncul pertanyaan pertama. Jadi kalau sebelumnya pertanyaannya itu di akhir, sekarang pertanyaannya di tengah-tengah penjelasan. Nah, supaya antum memperhatikan penjelasannya. Pertanyaan pertama, ini jadi soal pertama. Nanti total soalnya ada 5, ada 5 pertanyaannya. Pertanyaan pertama, man wafada 'ala rasuli fis sanah ats-tsalitsah asyrata. Yang artinya, siapakah yang datang kepada Rasul pada tahun ke-13 kenabian? Ya. Siapakah yang datang kepada Rasul pada tahun ke-13 kenabian?
jawabnya sebagaimana sebelumnya, bahasa Indonesia saja, tapi rinci ya, yang tadi terbagi dari kaum apa berapa orang jumlahnya, ya, berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan. Itu pertanyaan pertama. Kita lanjut pembahasan kedua, kajian kedua. Nanti dari kajian kedua muncul pertanyaan kedua juga. Oh ya, kita kembali ke pembahasan pertama dulu. Dalam riwayat dikatakan 73 laki-laki dan 2 orang perempuan tadi datang kepada Nabi di waktu tengah malam atau dini hari. Berarti sembunyi-sembunyi. Nah, ini menjawab pertanyaan kita di awal tadi, kenapa Rasul memilihnya justru di lembah Aqabah. Tujuannya tidak lain agar pertemuan itu tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Karena pada saat itu di Mekah orang-orang Quraisy memusuhi Nabi. Ya. Jadi tujuannya tidak lain adalah agar pertemuan itu menjadi hidden meeting. Pertemuan yang tersembunyi, rahasia, tidak ada yang tahu selain mereka yang memiliki urusan ke pertemuan itu. Di tengah malam dan di tempat yang sulit untuk dijangkau. Sehingga istilahnya itu lindungi dari pantauan kaum-kaum Quraisy yang memantau dan ingin menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua. Fabaya'ur rasula indal aqabah ats-tsaniyah. Baya'u itu untuk domir hum. Siapa hum? Mereka tadi. 75 tadi, 73 laki-laki dan 2 perempuan tadi. Mereka bersumpah setia atau berbaiat. Berjanji bermubayaah kepada Nabi ketika Aqabah kedua. Jadi mereka ini, 75 orang ini adalah orang-orang yang sebelumnya dibimbing oleh utusan Nabi pada bai'ah yang pertama. Siapa utusan Nabi pada bai'ah pertama? Beliau adalah Mus'ab bin Umair, diutus ke Madinah untuk mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam pada tahun ke-12 kenabian. Jadi mereka udah berislam, tapi datang kepada Rasul untuk berbaiat. Nah, dengan apa mereka berbaiat? Yaitu ala ayya'budullah. Bahwa mereka berbaiat dengan Nabi, bahwa mereka agar menyembah Allah. Ayya'budullah, beribadah hanya kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Jadi tidak menyekutukan. Itu yang baiat pertama, perjanjian yang paling mendasar itu adalah akidah. Baiat, sumpah setia, tidak boleh, tidak. Akidah itu adalah baiat kita yang paling kuat. Ya, perjanjian kita yang paling kuat, sumpah setia kita yang paling kuat. Sebagaimana syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Karena apa? Karena kalau menyekutukan Allah, maka batal baiatnya, batal syahadatnya. Yang berikutnya, wala yusyriku bi syai'an wa ayyamna'u ar-rasula iza hajara ilaihim. Dan agar mereka tidak menghalang-halangi Nabi, menghalang-halangi Rasul ketika Rasul nanti hijrah kepada mereka atau hijrah ke Madinah. Jadi ini baiat ini, perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua, ini yang terakhir ya. Ini merupakan strategi ya, agar nanti ketika hijrah ke Madinah, kaum Madinah sudah siap menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW.
Jadi ini merupakan strategi yang sangat bagus sekali. Diutus dulu utusan ke sana, ke Madinah, sebelum nanti betul-betul Nabi yang datang hijrah ke sana, semua sudah siap untuk menerima Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ajaran Islam sudah diajarkan di sana oleh Mus'ab bin Umair dan ya, beberapa orang yang pada baiat pertama itu ya, menyatakan keislaman dan berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. 73 orang ini tadi juga, 75 orang ini tadi juga, kenapa dia ke Makkah? Karena tadi musim haji kan ya. Jadi sekaligus berhaji. Sekaligus mereka juga risau gitu tentang Nabi Muhammad SAW diperlakukan saat itu di Mekah. Sehingga mereka bertanya-tanya dan ingin sekali berkomunikasi dengan Nabi hingga terjadilah Bai'ah Al-Qobah At-Taniyah ini. Nah, pertanyaan kedua untuk pembahasan yang kedua tadi ya. Hal baya'u, antum bisa juga lihat pertanyaannya di paling bawah asilah ya dari halaman 47 itu. Hal baya'u. Nah, pertanyaan kedua ini insya Allah gampang saja dijawabnya. Apakah mereka berbaiat atau berjanji sumpah setia? Ada tadi kan kita bahas di pembahasannya. Nah, kalau pertanyaannya hal atau apakah, maka jawabannya kalau iya mereka berbaiat, kalau tidak mereka tidak berbaiat. Kita lanjutkan pembahasan nomor 3. Nah, di sini nanti akan ada soal atau pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Tsumma akhraju isna asyara naqiban minhum. Tsumma akhraju isna asyara naqiban minhum. Kemudian mereka ya, membagi orang-orang yang ada pada saat itu, orang-orang yang hadir pada saat itu, orang-orang yang tadi disebutkan jumlahnya, itu menjadi 12 kelompok. Dan dipimpin oleh salah seorang di antara mereka. Jadi dibagi 12 kelompok dan dipimpin oleh salah seorang pemimpin di antara kelompok-kelompok itu. Jadi satu kelompok ada satu orang pemimpinnya. Pertanyaan ketiga. Sampai sini ada pertanyaan ketiga. Maza fa'alu ba'dal bai'ah. Apa yang mereka lakukan setelah baiat itu, setelah berjanji bersumpah setia itu, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan setelah berjanji sumpah setia itu? Nah, yang pembahasan selanjutnya sampai mana tadi? Iya, faqala lahumur rasul, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, antum wukala'u ala qaumikum bima fihim. Kalian menjadi wakil. Ya, wukala itu jamak dari wakil. Ya. Kalian menjadi wakil atas kaum kalian dan dengan dalamnya. Ya, terhadap pemimpin-pemimpin kaumnya tadi, ya, yang 12 kelompok tadi berarti ada 12 pemimpin. Ya. Rasul berkata, kalian ya, menjadi wakil wukala ala qaumikum atas kaum kalian, atas kelompok kalian, bima fihim, dengan apapun yang ada di dalamnya. Ya, bukan cuma orang, tetapi kalau memang di dalamnya ada harta benda, maka pemimpin tadi menjadi pemimpin atas harta benda itu. Kufala'u kakafalatil hawariyina li'Isa bin Maryam. Kufala itu jamak dari kafil, ya, kafilun, artinya penjamin. Ya. Sebagai penjamin, kakafalati sebagaimana ya, penjaminan hariyin terhadap Nabi Isa bin Maryam. Jadi
Jadi sebagai penjamin, sebagaimana penjaminan yang dilakukan oleh kaum Hawariyin terhadap Nabi Isa bin Maryam. Lalu kata Nabi selanjutnya, wa ana kafilun ala qaumi, dan aku pun, kata Nabi, menjadi penjamin atas kaumku, atas kaum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dijamin? Jamin keselamatannya, ya, dijamin kecukupannya, dijamin segalanya. Kan pemimpin itu orang yang melayani, orang yang menjamin, orang yang memberikan manfaat. Kalau jadi pemimpin tidak memberikan manfaat, tidak memberikan apa-apa kepada orang yang dipimpinnya, maka pemimpin itu belum dikatakan menjadi pemimpin yang baik. Pertanyaan muncul, pertanyaan nomor 4. Madza qala rasulu lin nuqaba'i? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemimpin kelompok itu? Nah, tadi kan ada sudah kita bahas ya, apa yang dikatakan Nabi kepada para pemimpin itu. Pertanyaan nomor 4. Baik, kita akan bahas pembahasan terakhir yang nomor 5. Bisa izin minum dulu. Pembahasan nomor 4, tapi di sini nanti ada soal nomor 5. Ya, pembahasannya nomor 4, soalnya nomor 5. Faraja'u ilal Madinah. Ya. Dan mereka, ya, yang kaum tadi, yang berbaiat tadi, kemudian mereka pulang ke Madinah. Raja'u, dari kata raja'a yarji'u, faraja'u. Dhamirnya hum. Ya. Faraja'u ilal Madinah. Kemudian mereka tadi pulang ke Madinah. Fantasyaral Islamu fiha aktsara minal marratil ula. Kemudian mereka fantasyara al-Islam. Kemudian dengan perantara mereka Islam itu tersebar di Madinah. Aktsara minal marratil, lebih pesat, lebih besar, lebih banyak dari Aqabah yang pertama, dari Bai'ah al-Aqabah yang pertama. Kan dari Bai'ah ya, datang juga utusan menyebarkan Islam ke Madinah. Orang-orang yang berbaiat juga menyebarkan Islam, termasuk Mus'ab bin Umair. Tapi pada Aqabah yang kedua ini, ya, yang 75 orang tadi kembali, jauh lebih besar. Di Madinah sudah banyak yang masuk Islam. Islam sudah tersebar luas di Madinah. Maka muncul pertanyaan nomor 5. Ya. Hal aqamu bi Makkah? Apakah mereka bermukim atau menetap di Makkah? Orang-orang yang tadi berbaiat. Nah, ini pertanyaan nomor 5 ya. Apakah mereka bermukim di Mekah atau tinggal di Mekah setelah baiat itu? Jawabannya sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi ya. Nah, anak Ustaz, Aqabah yang pertama, Aqabah yang kedua, ini tadi sebagaimana saya sampaikan, ini adalah ibarat tandingan tuh, ini pre-match ya, atau persiapan ya, untuk hijrah. Karena setelah Aqabah kedua ini nanti ya, pembahasan kita adalah tentang hijrah. Jadi hikmah yang kita bisa dapat adalah bahwa Rasulullah dan para sahabatnya sudah menyiapkan strategi-strategi yang matang sekali, hingga ketika hijrah ke Madinah semuanya sudah siap menerima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan utusan-utusan, ya, dengan delegasi-delegasi yang menyebarkan Islam hingga Islam tersebar di Madinah.
nama Nabi Muhammad SAW itu sudah jauh terkenal di Madinah, dan orang-orang Madinah menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika beliau nanti sampai di Madinah, nanti kita bahas pada pekan depan, itu semuanya sudah Islam sudah tersebar luas di sana, dan penerimaan terhadap Nabi menjadi jauh lebih baik ketimbang di tempat kelahiran Nabi sendiri di Makkah Al-Mukarramah. Nah, demikian pembahasan kita, dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah. Dan sekali lagi mudah-mudahan dengan mengkaji sirah ini kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari atau di masa nanti, ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan pelajaran dari peristiwa Aqabah, baik yang pertama ataupun yang kedua, ya, bahwa di dalam hidup kita, ya, perlu yang namanya berkolaborasi, ya, bekerja sama dengan orang lain. Tidak bisa kita hanya menyelesaikan masalah sendiri. Kita perlu sebagai makhluk sosial, perlu bekerja sama, perlu saling tolong-menolong dengan orang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, ya, beliau membangun strategi yang begitu bagus, bekerja sama, mengutus utusan, ya, habis itu berbaiat dengan orang-orang yang datang dari Madinah. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita semakin ingin menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, dan semoga, ya, hati kita selalu terpaut dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian dari Ustaz, dan kita akhiri dengan sama-sama membacakan alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.